Seorang siswa di Serpong, Tangerang Selatan, Banten dilarutkan ke rumah sakit setelah diduga menjadi korban perundungan atau bully oleh Tewasnya seorang seniornya. santri di Kediri, Jawa Timur membuat keluarga Anak yang semakin masih terpukul. duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh Jadi teman-temannya. dugaan penganiayaan salah satu siswa madrasah. Polisi melakukan Sanawiyah gelar perkara kasus dugaan perundungan atau Komisi bullying. Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Abu sekalian, penyimpangan yang terjadi pada anak-anak kita di jenjang-jenjang sekolah, baik itu LGBT, pembulian, bullying, perundungan ya, apapun itu, penyimpangan besar yang terjadi berarti tidak hanya terjadi atau khusus kejadiannya di pondok pesantren. Maka jangan menjadikan pondok pesantren itu momok. Penyimpangan dari perundungan dan seterusnya itu hanya terjadi di pondok pesantren. Tidak demikian. Di sini kita bisa mengevaluasi Abu sekalian, kita sebagai orang tua mengambil peran andil dalam pendidikan anak-anak kita. Tidak secara utuh kita serahkan kepada pondok tanpa kita bertanya apapun itu mengenai maslahat anak-anak kita, mengenai pola pembelajarannya, mengenai proses belajar mengajar di pondok, kegiatannya. Terus kita cross check dan kritis mengenai proses anak-anak kita di pondok pesantren. Kemudian ini juga mungkin menjadi bahan evaluasi para guru di pondok-pondok pesantren, menjadi pondok-pondok sunnah salaf yang benar-benar berada dalam aturan syariat ya, karena memang beberapa kasus pembulian atau mungkin aduan-aduan yang kami dengar dari lembaga-lembaga, ada yang memang dari perspektif perbedaan mindset. Misalnya ada satu guru, satu ustadz yang menganggap perilaku tersebut bukan bullying, ada satu ustadz yang lainnya menganggap itu adalah bullying, misalnya tidak segera ditindak atau bahkan tidak dilaporkan dan seterusnya. Maka hal-hal yang perlu diupayakan adalah menolak dengan keras perilaku tersebut, penyimpangan tersebut, atau benar-benar menyimpang dari alur syariat kita. Mudahnya disesuaikan dalam syariat ini. Apakah ini menyelisihi syariat, kemudian menyelisihi adab dan adat yang berlaku di keumuman masyarakat? Maka ini tentang. Bahkan kami dengan tegas mengeluarkan ya, pelaku penyimpangan tersebut jika memang terbukti dia bersalah, dia tidak bisa dirubah, dan memang sudah ada perjanjian di awal ya, dengan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan itu menyebabkan dia harus dikeluarkan dari pondok. Bisa kita kembangkan lagi pendidikan kita, coba kita lihat jangan dari sudut pandang kita, bagaimana para ulama, bagaimana para guru kita mengajarkan betapa indahnya kita tatkala memandang segala sesuatu dengan kedua mata kita daripada satu mata kita. Maka kita bisa sama-sama menolak penyimpangan ini, terutama syariat kita mengajarkan untuk menolak pintu-pintu yang mengarah kepada LGBT, mengarah kepada perbuatan asusila, pembulian, perundungan. Kita harus menolak pintu-pintu tersebut. Awal mungkin bisa dikatakan pintu dari perundungan adalah mungkin verbal, ya, kata-kata terlebih dahulu. Islam mengajarkan adalah kita memanggil seseorang kecuali dengan nama yang dia sukai oleh orang tersebut. Arahan Nabi kita SAW, kita tahu aturan-aturan ini kita kembalikan kepada syariat kita yang Allah aturan sangat sempurna dan sangat lengkap dan indah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, kita terus belajar mempelajari syariat kita. Dalam video ini tidaklah lain hanya untuk saling memberikan nasihat, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu fiikum.